Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlun Konio dari kelas pendidikan kimia A. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Reaktivitas Antioksidan Senyawa S-alil Cysteine dan S-alil Mercapto-L-Cysteine dengan metode kimia komputasi PM3. Peran dari bahan tambahan pangan atau BTP menjadi semakin penting sejalan dengan kemajuan teknologi produksi bahan tambahan pangan sintetis. Banyaknya bahan tambahan pangan dalam bentuk lebih murni dan tersedia secara komersil dengan harga yang relatif murah akan mendorong meningkatnya pemakaian bahan tambahan pangan yang berarti meningkatkan konsumsi bahan tersebut bagi setiap individu. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat proses oksidasi produk bahan pangan. Antioksidan biasanya digunakan pada produk bahan pangan yang memiliki kandungan zat yang mudah teroksidasi. Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu antioksidan alam dan antioksidan sintetik. Antioksidan alam contohnya komarin, katekin, dihidroflavon, tokoferol, dan asam askorbat. Antioksidan sintetik antara lain butil hidroksilanisol, butil hidroksitoluene, propil galat, dan etoksikuinon. Antioksidan alam juga terdapat dalam bawang putih. Bawang putih mengandung sialil cysteine dan sialil mercapto-L-cysteine, di mana kedua senyawa ini larut dalam metanol. Senyawa tersebut berperan sebagai inhibitor reaksi autooksidasi. Tujuan daripada penelitian ini yaitu ditentukan dan dibandingkan tingkat kereaktifan beberapa senyawa antioksidan alam yang berasal dari bawang putih yaitu S-alil cysteine dan S-alil mercapto-L-cysteine dengan senyawa antioksidan sintetis berdasarkan perhitungan parameter-parameter fisiokimia seperti energi total, selisih energi HOMO hingga LUMO, surface area, volume, log PR, phasicity, polarisability, dan massa molekul relatif atau MR yang dihitung dengan menggunakan metode komputasi PM3. Berikut yaitu alat dan bahan yang digunakan. Alat penelitian yang digunakan adalah CHEMS Office Ultra 10.0 yang diinstal pada personal komputer Intel Core 2 1,8 GHz, DDR2 GB, sistem operasi Microsoft Windows 7. Sedangkan bahan penelitian yang digunakan adalah senyawa antioksidan dari bawang putih atau Allium sativum Lin, yaitu S-alil cysteine dan S-alil mercapto-L-cysteine. Sedangkan senyawa antioksidan sintetis yang dijadikan sebagai pembanding adalah butil hidroksilanisol, butil hidroksitoluene, dan tert-butil hidroquinone. Dalam prosedur penelitian ini digunakan 4 prosedur. Yang pertama, pemodelan molekul 2D dan 3D. Model molekul beberapa senyawa antioksidan digambar model struktur kimianya dengan software HyperChems menggunakan drawing tools dan model Boulder. Beberapa struktur diperoleh dari software ChemsDraw Ultra 10.0 dengan menu Convert Name to Structure. Yang kedua yaitu optimasi geometri model molekul. Model molekul yang telah digambar dioptimasi sehingga diperoleh konfigurasi molekul yang mempunyai energi paling minimum atau keadaan stabil menggunakan metode semi-empirik PM3, Pollack-Rebier Optimizer dengan convergence limit sama dengan 0,01, accelerate convergence sama dengan yes, criterion of RMS gradient sama dengan 100 kcal atau Armstrong mol. Yang ketiga yaitu penghitungan berbagai parameter fisiokimia. Berbagai parameter fisiokimia dihitung dengan metode semi-empirik PM3, mulai dari energi minimum, selisih energi HOMO LUMO, surface area, volume, log PR, phasicity, polarisability, dan massa molekul relatif. Yang keempat yaitu penentuan tingkat reaktivitas. Reaktivitasnya ditentukan berdasarkan hasil perhitungan parameter-parameter fisikokimia terhadap model
terhadap model molekul yang telah dibuat. Parameter-parameter tersebut dihitung setelah dilakukan molekular, dinamik, dan optimasi geometri. Hasil perhitungan parameter-parameter fisiko-kimia yang diperoleh kemudian dibandingkan untuk menentukan tingkat reaktivitas antioksidan. Berikutnya hasil dan pembahasan. Setelah didapat model 2 dimensi dan 3 dimensinya, selanjutnya dilakukan perhitungan deskriptor. Sebelum melakukan perhitungan deskriptor terhadap model-model senyawa yang sudah digambar, model-model senyawa tersebut harus dilakukan optimasi geometri. Hal ini dilakukan dengan menggunakan menu Mopatch pada CEM 3D Ultra 8.0 dengan minimum RMS gradien 0,1 kcal per Armstrong mol. Pada prosedur tersebut, molekul ditempatkan dalam koordinat Kartesius 3 dimensi dan ditetapkan konvarasi ruang struktur 3 dimensi yang stabil sehingga memiliki energi potensial permukaan yang minimum. Melalui optimasi geometri ini diperoleh model dengan konfirmasi molekul yang mendekati dengan konformasi molekul di alam atau kondisi nyata. Apabila perhitungan parameter-parameter dilakukan tanpa didahului OP, diperoleh tidak valid karena adanya perbedaan jarak atom, sudut ikatan maupun muatan atom sebelum dan sesudah optimasi, sehingga berpengaruh perhitungan parameter lainnya yang berkaitan. Dari hasil perhitungan berbagai parameter menggunakan metode semi-empirik PM3, data yang menunjang dan dapat menjelaskan perbedaan reaktivitas dan kestabilan antioksidan S-alil cysteine, S-alil mercapto L-cysteine, BHT, dan BHA, meliputi energi minimum molar reversitivity atau MR, potensial ionisasi, selisih energi HUMO-LUMO, dan log P. Sehingga perhitungan parameter hidrofobisitas yaitu log P dilakukan untuk melihat sifat hidrofobisitas dari senyawa S-alil cysteine dan S-alil mercapto L-cysteine, dan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa S-alil cysteine mempunyai nilai log P yang lebih besar dibandingkan dengan S-alil mercapto L-cysteine, sehingga senyawa S-alil cysteine lebih bersifat hidrofob dibandingkan senyawa S-alil mercapto L-cysteine. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari penelitian aktivitas antioksidan yang sudah dilakukan terhadap senyawa S-alil cysteine, S-alil mercapto L-cysteine, BHT, dan BHA, dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut. Parameter elektronik atau GAP HUMO-LUMO energi, core repulsion, elektronik energi, parameter sterik, telah memberikan informasi mengenai aktivitas antioksidan di mana semakin besar energi potensial permukaan atau penjumlahan dari core repulsion dan elektronik energi, maka reaktivitas antioksidan makin tinggi. Yang kedua, reaktivitas antioksidan makin tinggi apabila selisih energi HUMO-LUMO semakin kecil. Dan yang terakhir yaitu semakin kecil nilai dari molar refractivity dan Connolly accessible area, maka senyawa antioksidan tersebut semakin reaktif. Itulah hasil review jurnal saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.